Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Tahdhib al-Khasa'is al-Kubra Al-Imam Suyuti nafa'ana Allah bih wa bi'ulum fi daraini amin. Qala babu ma dhahara fi zamani rada'ihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min al-khasa'is wal ayat. Bab mengenai apa yang nampak terlihat di waktu menyusuinya Rasulullah SAW atau disusuinya Rasulullah SAW daripada khususiat hal-hal yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda kebesarannya. Qala Ibnu Ishaq qala hadatsani Thawr bin Yazid an Khalid bin Ma'dan an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahum qalu akhbirna an nafsik qala na'am أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليه السلام ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام واسترضعت في بني سعد بن بكر فبينما أنا في بهم لنا أتاني رجلان عليهما ثياب بيض معهما طست من ذهب مملوءا ثلجا فأوجعاني فشقا قلبي وبطني وغسلاه بذلك الثلج حتى إذا أنقياه رداه كما كان ثم قال أحدهما لصاحبه زنه ب10 من أمته فوزنني ب10 فوزنتهم ثم قال زنه ب100 من أمته فوزنني ب100 فوزنتهم ثم قال زنه ب1000 من أمته فوزنني ب1000 فوزنتهم فقال دعه عنك فلو وزنته بأمته لوزنهم. Hadis yang ke-17 dari kitab kita ini, yaitu mengenai hal-hal yang terjadi, kemuliaan-kemuliaan yang Allah tunjukkan di masa usia disusuinya Rasulullah SAW. Yang mana kita tahu semua dalam catatan sejarah bahwa Nabi kita Nabi Muhammad SAW di suatu daerah yang mana di saat itu kebiasaan mereka anak yang masih bayi susu itu terkadang mereka taruh dan titipkan di tempat yang jauh pedesaan agar disusui di sana dan tumbuh dengan lebih kuat dan lebih sehat dan lebih fasih dalam berbicara. Itu kebiasaan di zaman tersebut. Dan sampai di kitab-kitab Maulid diceritakan hal tersebut bahwa Rasul termasuk di zaman Nabi SAW adalah ada qabilah atau rombongan dari Bani Sa'ad. Bani Sa'ad yaitu rombongannya atau keluarga dari Halimah As-Sa'diyah. Kita tahu itu namanya, terkenal Halimah As-Sa'diyah. Kenapa dinamakan Sa'diyah? Karena kalimat Sa'diyah itu nisbat kepada Bani Sa'ad, keluarga Sa'ad itu. Nah, Rasulullah SAW menceritakan di sini dalam hadis yang diriwayatkan di kitab kita ini, para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, akhbirna an nafsik, beritahukan kami tentang dirimu wahai Rasul. Maka Rasulullah SAW menjawab, aku adalah doa dari ayahku Ibrahim, seperti hadis yang sudah kita jelaskan. Wa busyra, dan kabar gembira dari Isa alaihissalam.
Wara'at ummi, dan ibuku melihat ketika hamil mengandung aku, annahu kharaja minha, bahwa keluar darinya nurun, cahaya yang meneranginya sampai dia melihat istana-istana di negeri Syam. Lalu beliau menjelaskan, wasturdi'tu fi Bani Sa'd, lalu aku disusui di kabilah namanya Bani Sa'd. Lalu beliau menceritakan mengenai syaqqus sadr, terjadinya dibelahnya dada Rasulullah SAW oleh para malaikat. Sebelum hal itu terjadi, ketika Rasulullah SAW masih dalam usia disusui, datanglah rombongan dari Bani Sa'd, dan kebetulan di saat itu Halimah As-Sa'diyah, yang mana kelihatannya awal-awalnya datang dalam keadaan susah. Tetapi siapa tahu orang yang kelihatannya susah akan mendapatkan keberuntungan yang lebih besar dari semua orang. Bani Sa'd ini, Halimah As-Sa'diyah jalan dengan rombongannya. Mereka bawa onta dan pakai keledai dalam perjalanan mereka. Onta untuk minum susunya, bekal mereka, dan untuk mengangkat barang-barang mereka. Keledai yang digunakan untuk tunggangan mereka. Ketika mereka berjalan dari sana, rombongannya sudah sampai duluan di kota Makkah, sedangkan dia tertinggal. Kenapa? Karena unta dan juga keledai yang digunakan itu sudah lemas dan kekurangan gizi, kurang makan. Sampailah mereka di sana terlambat. Sedangkan teman-temannya Halimah As-Sa'diyah sudah mendapatkan anak-anak susu dan sudah mau siap-siap pulang. Dia pun mencari ke sana dan kemari untuk mendapatkan bayi yang bisa diasuh, tentunya dengan upah. Setiap kali dari teman-temannya itu sudah ditawarkan untuk mengasuh Nabi Muhammad SAW, tapi mereka menolak. Kenapa? Sebelum mereka melihat Nabi, mereka nggak lihat Rasulullah, tapi kalau ditawarkan tuh ada anak dari pembesar Quraisy tapi yatim. Ini pasti bilang yatim, jangan deh, anak yatim, nanti saya dapat apa dari orang tuanya? Karena mereka pengen sesuatu upah. Semuanya menolak untuk mengambil Nabi Muhammad SAW. Datanglah Halimah As-Sa'diyah yang sudah terlambat. Mereka semua sudah siap-siap mau pulang. Lalu Halimah juga mencari, tidak mendapatkan, kecuali ditunjukkan untuk mengambil Nabi Muhammad SAW. Dengan ditawaran yang sama, tawarkan tuh ada anak, tapi anaknya yatim. Jadi kalau anak yatim gimana nih kita? Akhirnya Halimah mengatakan ketika mereka sudah mau pulang, aduh saya nggak mau kembali ke rumah saya tidak membawa apa-apa. Udah, pokoknya saya ambil dah, walaupun anak yatim itu saya ambil saja. Kita ambil aja. Ya sudah, kata suaminya, lihatlah anak tersebut. Ketika dia datang ke rumahnya Nabi atau rumah ibunya Rasulullah SAW, di saat itu ada Abdul Muttalib. Gimana? Apakah engkau siap membawa dan mengasuh anak saya, cucu saya? Kata Halimah, coba saya pengen lihat anaknya. Ya sudah, silakan dilihat. Ketika lihat, Rasulullah SAW masih terbungkus dengan kain, bajunya dibuat dari warna hijau, yang di saat itu sedang tidur. Ketika Halimah pertama kali melihat wajah Nabi SAW, langsung jatuh cinta dan tercengang melihat keindahan wajah Nabi Muhammad SAW. Sampai ingin menggendongnya saja tidak tega, karena Rasulullah ketika lagi tidur. Bayi tersebut diangkat, bayi tersebut terbuka matanya, melek. Di saat meleknya mata Nabi Muhammad SAW, terlihat cahaya keluar dari wajah Nabi SAW. Jatuh cinta langsung Halimah kepada bayi tersebut. Diambil dan dipeluknya anak tersebut, digendong oleh Halimah. Di saat itu Halimah As-Sa'diyah juga kekurangan makan. Namanya orang ibu menyusui, kalau kekurangan makan susunya juga kurang. Tapi subhanallah, berkatnya Rasulullah SAW, ketika diangkat Nabi Muhammad dipeluk oleh Halimah As-Sa'diyah, langsung subur dan keluar susunya. Di saat itu juga dia menyusui Nabi Muhammad SAW dari bagian kanannya. Selesai dari kanan, dia ingin menggantikan posisinya ke sebelah kiri. Rasulullah menolak, tidak mau. Katanya untuk siapa disusui? Saudaranya dia.
Kan pasti ada saudara susunya, anak bayinya Halimah disusui. Dan kata Halimah Sa'diyah, setiap kali saya menyusuinya seperti itu, ngambil jatah yang kanan aja, yang satunya nggak mau untuk adil. Sudah diilhamkan, diberikan petunjuk oleh Allah untuk adil bahkan dalam menyusui, tidak rakus. Nah, subhanallah. Dibawalah. Ketika itu Halimah Sa'diyah datang membawa, tunjukkan kepada suaminya, tuh ini anaknya seperti ini, masya Allah, luar biasa. Senang mereka, sudah kita bawa, barangkali ini membawa keberkahan untuk kita. Ketika itu, malam itu, suaminya pun datang untuk memerah susu, untuk dicampur dengan makanan mereka, untuk jadi makan malam mereka. Biasanya susunya sedikit keluar, tapi di malam itu, ketika mereka sudah membawa Nabi Muhammad, itu susunya banyak dari untanya keluar. Dengan begitu banyaknya, mereka kenyang di malam itu, luar biasa. Sampai mereka mengatakan, Halimah, sepertinya engkau telah mengambil suatu keberkahan yang luar biasa. Lihat kita malam ini kenyang, kita anak-anak kita juga tenang, tidurnya enak. Semuanya sepertinya apa yang kau bawa ini penuh keberkahan. Tidak cukup seperti itu. Bahkan ketika mereka kembali, karena teman-teman daripada Halimah Sa'diyah sudah jalan duluan, mereka sudah dapetin anak-anak asuh. Halimah Sa'diyah nyusul dengan ontaknya, dengan keledainya. Itu keledai yang tadinya lemas, yang tadinya tidak kuat, yang tadinya jalannya lambat, itu jadi segar. Jalannya cepat, ngebut, bahkan bisa mengejar rombongan yang sudah jalan terlebih dahulu. Tidak cukup seperti itu, mereka mendahului mereka sampai orang-orang, Halimah, beli keledai dari mana ini? Enggak, ini keledai yang dari saya bawa dari pertama. Itu keledai itu juga. Kok begini keadaannya? Kok beda? Ya, karena berkatnya Nabi Muhammad. Makanya para ulama mengatakan, sebenarnya yang membawa Rasulullah ke sana itu, yang membawanya adalah Nabi Muhammad yang membawa mereka, atau mereka yang membawa Nabi Muhammad. Dan sepertinya Nabi Muhammad yang membawa mereka. Dengan keberkahan beliau, mereka mendapatkan keberkahan. Sallallahu alaihi wasallam. Lalu dari saat itu, Halimah Sa'diyah menceritakan, di saat itu wilayah Bani Sa'ad itu sangat tandus. Wilayahnya lagi tandus, lagi gak ada hujan. Tapi semenjak datangnya Nabi Muhammad subur, jadi banyak perumputan. Dan kambing-kambing mereka itu yang digembalakan selalu pulang dalam keadaan kenyang. Sedangkan tetangga-tetangganya Halimah, kambingnya keluar dalam keadaan lapar, balik masih lapar, masih kurang kenyang. Sampai orang-orang mengatakan kepada pengembala kambing mereka, kalau ngembalain kambing sama, barengin sama punya Halimah, biar pada kenyang juga kambing kita. Kambingnya Halimah pada kenyang besar-besar, gemuk-gemuk, kambing kita kurus-kurus. Disuruh kembalakan, tetap aja kembalinya yang punya Halimah pada segar-segar, yang lain pada enggak seperti itu. Berkatnya Nabi Muhammad SAW. Dan tinggallah di situ. Dalam beberapa riwayat disebutkan, Halimah Sa'diyah di malam, biasanya kalau orang-orang pedesaan gunung yang dusun itu, kalau malam hari di musim bulan purnama itu tak perlu lampu terang, ya, ada cahaya. Tapi kalau tidak ada bulan purnama kan jadi gelap, perlu lampu untuk mencahayakan. Tapi Halimah Sa'diyah semenjak Nabi Muhammad ada di rumahnya, itu sepertinya bulan purnama setiap hari ada. Tidak kelihatan cahaya keluar terang gitu, tetapi kelihatan rumahnya bercahaya. Kami nggak perlu cahaya, nggak perlu lampu di rumah kami. Setiap hari lampu atau di malam hari itu terlihat di rumah, bagaikan ada cahaya rembulan. Sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam terdidik dan tumbuh dewasa, disusui oleh Halimah Sa'diyah. Sampai datang 2 tahun setelah Rasulullah tumbuh. Dan Rasulullah tumbuh itu tidak seperti anak-anak biasa. Wa kana yashubu syababi sabi fi syahr, katanya. Dalam 1 harinya seperti 1 bulan. Artinya Rasulullah SAW tumbuh dewasanya lebih cepat. Tidak 2 tahun kecuali seperti anak 5 tahun. Kuatnya, besarnya, dan kepintarannya. Padahal masih 2 tahun. Ya. Jalan di usia baru 4 bulan, 5 bulan sudah bisa jalan.
berbicara dari kecil sudah mengeluarkan ucapan. Bahkan ada riwayat disebutkan Rasulullah pertama yang diucapkan adalah Allahu Akbar kabira dan yang lain-lain. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Setelah 2 tahun lengkap daripada masa menyusui, pula mulai dikembalikan Nabi Muhammad ke ibunya. Tapi Halimatus Sa'diyah merasa, aduh, saya pengen masih suka biar Muhammad ini tinggal bersama kami. Akhirnya mereka meminta kepada ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merawat Nabi Muhammad di tempat mereka. Ditawar dan dimintakan. Setelah itu mereka juga mengatakan, kami takut ini anaknya dari wabah Mekah ini lagi banyak wabah, banyak penyakit, banyak ini, biarlah dia tinggal bersama kami ya. Lalu dia sudah, ibunya merelakan, dia sudah melihat mereka itu semangat dan juga sangat menjaga anaknya, sudah dibawa. Dalam riwayat disebutkan setelah beberapa bulan dari hal tersebut. Ada riwayat lain menyatakan setelah 2 tahun kembali. Jadi itu yang lebih kuat, yaitu beliau setelah 2 tahun pertama, 2 tahun kedua tinggal di sana, usia sekitar 4 tahun, terjadilah kejadian syaqqus sadr. Itu Rasulullah sedang bermain bersama saudara-saudaranya, bersama orang-orang, bersama anak-anak seusia beliau. Itu tiba-tiba datang 2 orang laki-laki. Dalam riwayat menyebutkan, dia mengatakan, yang satu mengatakan, ini dia orangnya, iya ini dia. Langsung diambil anak tersebut dan ditengkurapkan atau ditidurkan, kemudian dibelah dadanya di depan anak-anak. Anak-anak lihat ini ketakutan semua, langsung semua lari ke ibunya, ayahnya, untuk memberitahukan kepada orang tuanya bahwa Muhammad ini dibunuh. Ya, kejadiannya begitu, dibelah dadanya, apa yang terjadi? Setelah itu mereka pun lari datang mengejar, melihatnya bagaimana keadaannya. Kata anaknya, wahai ibuku, lihat tuh, itu saudara kita yang dari Quraisy, sepertinya dia sudah terbunuh. Karena keadaannya seperti itu. Datang ibunya, Sayyidah Halimatus Sa'diyah dengan suaminya mengejar Nabi Muhammad, mendapatkan Nabi Muhammad sudah berdiri tegak dalam keadaan agak kepucat-pucatan. Dan dipeluk Nabi Muhammad, dikatakan, apa yang terjadi pada anakku? Enggak ada apa-apa wahai ibu, hanya saja tadi ada 2 orang datang di hadapanku, kemudian mereka menidurkan aku dan membelah dari dada sampai ke arah perutku dan mengambil sesuatu dari dalamnya dan mereka bersihkan. Ini riwayatnya, bitanj. Atani rajulani alaihima thiyabun bir. Datang kepadaku 2 orang laki-laki menggunakan pakaian yang putih, malaikat. Ma'ahuma tastun min dahab mamlu'an thaljan. Mereka bawa wadah dari emas, wadahnya emas, yang diisi dalamnya itu ada es yang artinya pembersih, sesuatu yang bisa membersihkan. Fa'adja'ani, mereka pun menidurkan aku, fasyagga qalbi, lalu mereka membelah dadaku, wa batni, dan perutku, wa ghassalahu bidzalika thalj, mereka mencuci daripada bagian dalam ini dengan thalj yang tadi, yaitu es yang dibawa tadi. Hatta idza anqayahu, kalau sudah bersih, raddahu kama kan, sudah dibersihkan, dikembalikan seperti semula. Tsumma qala ahaduhuma, kemudian salah satu dari malaikat berkata kepada yang satunya, zinhu bi'ashratin min ummatihi, coba timbang ini orang dengan 10 dari umatnya. Artinya tinggi mana dia dengan 10 orang dari umatnya. Fawazantuhum, maka saya lebih berat dari 10. Tsumma qala zinhu bi mi'atin min ummati, kalau begitu coba timbang dia dengan kadar 100 dari umatnya. Ditimbang, kata Rasulullah, maka saya yang lebih berat. Udah tambahkan, sekarang dengan 1000 dari umatnya, kata Rasulullah, tetap saya yang berat. Lalu kata malaikat yang satunya, udah gak perlu, walaupun engkau menimbang dengan seluruh umatnya, maka dia pasti akan lebih berat dan lebih menang dari mereka semua. Artinya beliau yang terutama, termulia dengan semua umat, dan yang lainnya tidak ada apa-apanya dengan
kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi. Faqala da'hu anka fala wazantahu bi ummatihi lawazanahu. Dah, biarkan aja, kalau engkau timbang dia dengan umatnya semuanya, maka dia pun akan tetap memenangi daripada timbangan tersebut. Setelah itu Halimatus Sa'diyah khawatir, kata suaminya, aduh jangan-jangan ini ada jin, jangan-jangan ada apa, ya kan? Dia cerita sendiri, benar-benar berarti kejadiannya nyata, anak-anak aja lihat, dia pun sendiri tahu, dibelah dadanya, ada apa-apa gimana nih, kita tanggung jawab kita, udah kita kembalikan saja kepada ibunya. Ketika mereka mengembalikan kepada ibunya, ibunya pun merasa agak aneh, kok dikembalikan, ada apa? Sedangkan saya belum meminta untuk dikembalikan. Kata mereka, ya nggak apa-apa, kita pengen. Kata ibunya, nggak, pasti ada sesuatu yang terjadi, coba ceritakan kepada saya. Nah, mereka pun menceritakan, iya, sebelum beberapa hari yang lalu terjadi kejadian seperti ini dan terjadi. Nah, lalu kalian takut apa? Apakah kalian takut dia diganggu setan atau diganggu jin? Kata mereka, iya, kami takut. Bisa aja kan diganggu sama makhluk halus, gitu bahasa kita. Kata ibunya, demi Allah, anak ini gak bakalan diganggu oleh setan atau jin. Kok bisa begitu ya? Karena saya melihat ketika dia saya mengandungnya, saya gak merasa sakit, gak merasa berat. Saya merasakan begini dan begini. Semua yang beliau lihat, yang beliau rasakan diceritakan kepada mereka, dan beliau pun bersumpah, ibunda Nabi, demi Allah anak ini akan menjadi anak yang besar nantinya. Sallallahu alaihi wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Ya. Dari Anas radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam wa huwa yal'ab ma'al ghilman. Ini beberapa hadis lagi sama ceritanya, kurang lebih mirip, yaitu tentang kejadian dibelahnya dada Nabi Muhammad SAW ketika beliau berada di Bani Sa'ad atau di tempatnya Halimatus Sa'diyah. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, atahu Jibril, datanglah Jibril kepada Nabi. Wa huwa yal'ab ma'al ghilman. Beliau sedang bermain-main bersama para anak-anak. Fa akhadahu, diambil, fasara'ahu fasyakka an qalbihi fastakhraja al-qalba wastakhraja minhu 'alqatan sauda. Dikeluarkan hatinya Nabi Muhammad SAW dan dikeluarkan dari hati Nabi Muhammad sesuatu lingkaran hitam, dan disebutkan itu hada haddus syaitan, ini adalah jatahnya setan. Maksudnya gimana? Tsumma ghasalahu, dibersihkan. Katanya para ulama, termasuk Habib Ali Habsyi mengatakan apa? Orang-orang sebagian menafsirkan yang diambil hitam itu adalah jatahnya setan untuk mengganggu Nabi, diambil agar tidak diganggu. Itu bagus. Tapi para ulama yang lain mengatakan enggak, Rasulullah itu tercipta sudah terjaga dari setan. Terus gimana? Itu apa yang diambil? Yang diambil itu jatahnya setan dari rahmatnya Nabi Muhammad, dari kasih sayangnya Nabi Muhammad. Jadi setan gak dapatin kasih sayang Nabi. Kalau dapatin kasih sayang Nabi bisa dapat syafaat nanti setan. Jadi gak dikasih. Allah tidak menginginkan itu diambil. Jatah, kan beliau diutus rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk semesta alam, maka diambil itu jatahnya setan dari rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu salah satu penafsirannya. Walaupun tafsiran yang lain mengatakan enggak, itu artinya jatah setan, artinya jatah di mana setan bisa mengganggu seorang manusia yang sifatnya manusiawi, jasmani, itu diambil dari situ sehingga beliau tidak bisa diganggu sama sekali dengan gangguan-gangguan setan. La ilaha illallah. Thumma ghasalahu fi tasdin min dhahab bima'i zamzam. Di riwayat sini adalah dibersihkan dengan wadah dari emas yang diisi dengan air zam-zam. Ini riwayatnya. Thumma la'amahu, kemudian ditutup kembali. Thumma a'adahu fi makanihi, ditutup dan ditaruh di tempatnya lagi. Wa ja'al ghilmanu yas'auna ila ummihi, ya'ni dhikrahu. Faqalu inna Muhammadan qad qutil fastaqbaluhu wa huwa mutakanni'ul lawn. Muntaqi'ul lawn. Qala Anas wa kuntu ara athar dhalika al-makhit fi sadrih. Berkata Sayyidina Anas, dan saya pernah melihat dada Rasulullah SAW itu ada bekasnya. Bekas belahan tersebut ada, ringan, tidak begitu, bukan belahan, bukan parah bekasnya, cuma ada bekas garis di dada Nabi Muhammad SAW.
Dan hadis yang selanjutnya yang ke-19 di sini an Utbah bin Abdis Salami radhiyallahu taala anhu annahu haddatsahum wa kana min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu rajul kaifa kana awwalu sya'nik ya Rasulullah kanat hadinati min bani Sa'd bin Bakr fantalaqtu ana wa ibnun laha في بهم لنا ولم نأخذ معنا زادا فقلت يا أخي اذهب فآتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي ومكثت عند البهم فأقبل طائران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه أهو هو؟ قال الآخر نعم فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني ثم ذكر باقي الحديث بنحو ما تقدم fi hadits Khalid bin Ma'dan. Jadi riwayat yang satu lagi mengatakan beliau ditanya, ya Rasulullah, permulaan engkau ini gimana sih? Kata saya dulu pernah dipelihara, diasuh di Bani Sa'ad. Ketika saya bermain mengembala kambing, ikut mengembalakan kambing bersama saudara saya sesusu, itu ketika itu kita tidak membawa bekal. Lalu saya katakan kepada saudara saya, ayo kamu pergi ke sana, ke ibu, ambil bekal untuk kita, buat makanan kita. Ketika dia baru pergi, datang di hadapan saya dua burung besar. Dua burung ini mengatakan kepada temannya, apakah dia? Iya dia. Lalu mereka turun, kembali berubah menjadi orang yang pakai baju putih tadi, cerita yang sama seperti tadi. Kemudian membelah dada beliau sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi. Ya. Ini termasuk beberapa khususiyah yang Allah Subhanahu wa taala khususkan atau istimewakan kepada Nabi SAW di masa-masa usia disusui Rasulullah SAW. Dan dalam riwayat yang lain, artinya ketika masa Rasulullah bayi, itu diriwayatkan Sayyidina Al-Abbas, paman Nabi SAW. Ketika itu beliau menceritakan kepada Nabi, katanya, ya Rasulullah, salah satu hal yang membuat saya beriman kepadamu, saya percaya bahwa engkau Nabi, itu saya ingat kejadian waktu saya masih kecil. Sayyidina Al-Abbas itu usianya lebih tua dari Nabi Muhammad sekitar 5 tahun atau lebih. Itu saya ingat, engkau di waktu menyusu untuk bayi di ibumu, itu kadang-kadang engkau menggerakkan tanganmu begini ke kanan dan ke kiri, sedangkan bulan yang di atasmu itu bergerak ke kanan dan bergerak ke kiri, mengikuti arahanmu. Maka Rasulullah mengatakan betul, ketika itu bulan itu sebagai peneman saya dan mainan saya. Kalau anak bayi mainannya kerincing-kerincing, ini mainannya Nabi Muhammad bulan yang dimainin. Kata Sayyidina Abbas, saya maininnya itu, saya lihat itu kejadian, dari itu salah satu sebabnya saya percaya bahwa engkau adalah Nabi. Ya, sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Ini mudah-mudahan bisa lebih memperdalam kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad SAW. Dengan kita tahu keistimewaan-keistimewaan ini, ketika kita baca kitab Maulid, kita bisa meresapi bacaan tersebut. Ya, kita bisa menghayati kejadian-kejadian tersebut, dan pastinya bagi setiap orang yang mukmin, mukminah, yang beriman kepada Allah, yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, ketika disebutkan hal tersebut bertambah imannya, bertambah kerinduannya, bertambah kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin ini cukup sampai situ juga udah, masya Allah. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi tanya jawabnya. Assalamualaikum ya Habib. Hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat seseorang yang sepertinya tidak menikmati taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pihaknya agar bisa ya betul dia, karena dia sayang gitu. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa menyampaikan hidayah kepada orang lain? Ya, ada orang lain kita lihat dia tidak mendapatkan hidayah, petunjuk,
tersesat dalam jalan-jalan keburukan misalnya. Tapi kita kesian dengan mereka. Bagaimana caranya untuk biar mereka juga mendapatkan hidayah dan petunjuk? Pertama, perlu diketahui hal yang sesuatu yang mutlak memang, dan itu kepercayaan kita bahwa hidayah adalah di tangan Allah. Tetapi bukan berarti ketika hidayah di tangan Allah berarti kita lepas tangan aja, tidak punya tugas yang Allah tugaskan kepada kita untuk teman-teman kita. Kalau seandainya begitu, ya udah nggak usah ngutus nabi, nggak usah ada dakwah, nggak usah ngajarin orang, udah yang mau baik-baik, yang udah enggak kan begitu, selesai urusannya. Tapi tidak, kita punya tugas. Pertama, yang paling penting bagi setiap muslim, bagi setiap muslimah, ketika melihat orang lain yang tersesat, kafirkah itu atau muslim tetapi jauh dari ajaran Islam, wajib bagi kita untuk prihatin, untuk sedih. Itu kewajiban kita. Pertama, sedih, bukan menyumpahi dia, bukan udah rasanya enggak, tapi sedih. Artinya sedih menggerakkan kasih sayang kita. Kita ingin mereka mendapatkan hidayah. Itu kewajiban. Itu pertama. Berarti kita melihat orang, oh tersesat, dia nggak tahu jalan, ya Allah kesian. Coba dia dapetin petunjuk, coba dia mendapatkan hidayah. Dia kalau jalan begini terus, keadaannya seperti ini bahaya. Nah, itu harus ada pertama. Kemudian setelah adanya prihatin seperti itu, ada beberapa usaha yang bisa dilakukan oleh seseorang. Salah satunya adalah menasehati secara langsung misalnya. Itu tugasnya kadang-kadang agak berat. Tidak semua orang bisa. Orang kadang-kadang kita nggak kenal atau orangnya susah untuk diajak bicara. Maka bagaimana? Kita punya cara yang paling ampuh dan kuat adalah yang pertama, berdoa. Berdoa. Karena doa adalah senjatanya orang mukmin. Yang megang hidayah siapa? Allah. Yang bisa menggerakkan hati siapa? Allah. Maka ketika kita melihat seseorang tersesat, orang tidak tahu, orang tidak mengerti jalan yang benar, pertama yang kita minta Allah, ya Allah, berikan mereka petunjuk, ya, berikan mereka hidayah, ya Allah, kesian mereka itu kayak begitu, ya Allah, berikanlah mereka jalan untuk kembali kepadamu, ya Allah. Gitu. Setelah itu, apa saja cara untuk menyampaikan kebaikan kepada mereka kita usahakan. Misalnya kita perkenalan dengan mereka, mengajak untuk menghadiri majelis taklim misalnya, ngobrol aja, habis itu ayo ikut hadir yuk dalam majelis taklim. Udah itu aja. Oh udah saya ajak nggak mau, kita paksa, nggak usah dipaksa. Itu udah usahanya kita. Ya. Usaha dengan sekedarnya, dengan juga omongan yang baik. Jangan sampai omongan kita omongan yang kasar. Dan jangan bosan. Jangan bosan. Kasih tahu orang aja besok. Jadi kadang-kadang ada orang tuh bukan jelek-jelek banget, maksudnya jelek banget, diajak kebaikan, sebenarnya dia lisannya bilang iya mau pengen, tapi nggak datang-datang, ya nggak ikut-ikut, pengen doang ngomongnya, nggak apa-apa, itu masih ada kebaikan, masih ada pengennya. Ada orang lebih parah lagi, nggak mau diajak sama sekali, nggak pengen diajak, nggak pengen dikasih tahu, ada. Nah ini masih ada baiknya, dia pengen, cuman masih berat atau masih ada halangan-halangan, tidak apa-apa. Itu kita semangat ya, ayo ikut yuk, ya. Ikut, alhamdulillah, baik. Itu berapa banyak orang begitu. Orang yang salah satunya orang yang hadir majelis, jadi istiqomah di majelis, katanya apa? Kenapa kau bisa hadir majelis? Dulu saya itu sering diajak sama teman saya nggak mau. Yuk hadir yuk, enggak. Hadir yuk, enggak, berat gitu. Tapi ketika saya hadir sekali, dari situ saya istiqomah. Mungkin teman-temannya nggak seistiqomah dia lebih istiqomah dari teman-teman. Itu ada orang-orang begitu, dan itu kenyataan. Jadi jangan sampai kita bosan untuk mengajak kepada kebaikan. Itu. Jadi poin yang pertama adalah prihatin, punya kesedih bahwa ada orang tersesat dari jalan yang tidak benar, dan mendoakan mereka doa yang baik kepada mereka dengan penuh kasih sayang. Ya Allah berikan hidayah, berikan petunjuk, ya Allah berikan arah. Di dalam diriwayatkan, kalau salah namanya Al-Fudail bin Iyad, beliau sedang berjalan di pantai, ya di pinggiran sungai atau di pinggiran pantai, mungkin sungai.
Ya, itu sungainya besar seperti sungai Nil, semacam sungai Nil yang besar yang ada perahu-perahunya. Ketika mereka berjalan rombongan, si guru dengan murid-muridnya, mereka mendengar dari pantai ada orang di kapal di perahu sedang minum minuman, sedang foya-foya, sedang bernyanyi-nyanyi. Sedih murid yang lihat keadaan begitu. Karena dia mengatakan, tuh orang-orang bermaksiat, doakan mereka. Maksudnya biar hancur aja mereka kayak begini. Lalu dia mengangkat tangan, ya Allah, sebagaimana Engkau bahagiakan mereka, senangkan mereka, maka senangkan mereka juga di akhirat, ya Allah. Mereka bingung, loh kok begitu doanya? Kata iya, kalau mereka ingin senang di akhirat pasti diberi taubat oleh Allah. Dan subhanallah, Allah gerakkan hati-hati mereka, itu mereka bertobat kepada Allah. Ya, bertobat kepada Allah. Ya, berapa banyak orang dengan berkatnya doa dari orang yang saleh, mereka kembali kepada Allah Subhanahu. Jadi doa itu jangan ditinggalkan. Terus berdoa, mendoakan orang lain kebaikan. Ya, itu tugasnya Nabi dan tugasnya para ulama dan orang-orang yang saleh yang baik. Tapi kalau orang yang hatinya dipenuhi kebencian, maka kita cek coba diri kita. Kita sering nggak mendoakan kebaikan buat orang lain. Oh, saya jarang. Nah, berarti hati-hati. Takutnya dalam hati kita banyak kebencian. Susah. Apalagi kalau berat. Doain orang. Enggak, ngapain itu? Saya doain sendiri aja. Loh, emangnya yang kita doain itu pelit? Kan yang diminta Allah yang Maha Kaya. Barangkali nanti dikasih mereka, saya enggak. Mau ngatur Allah juga dari kita kadang-kadang. Pelit sama pemberian Allah. Ini hati-hati, ini penyakit hati. Makanya seringlah mendoakan orang lain kebaikan. Ya, terutama orang-orang yang sejalan dengan kita, orang-orang yang menghadiri majelis bareng-bareng bersama kita, akan mereka lebih dari orang lain karena punya hak khusus. Mereka sebagai teman dalam perjalanan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang ditanyakan lagi? Yang lain sih. Mengapa Rasul tidak disusui oleh ibunya sendiri? Iya. Mengapa Rasulullah tidak disusui oleh ibunya sendiri? Sebenarnya ibunya menyusui Nabi Muhammad SAW. Yang pertama menyusui adalah ibunya. Ya, sebenarnya pertama ibu menyusui. Jadi Halimah Sa'diyah datang bukan berarti 2 hari Rasulullah lahir datang. Ya, mungkin setelah beberapa bulan. Ya. Dan kebiasaan orang Arab di saat itu disusui di luar. Ya, bukan berarti tidak mau atau tidak boleh atau sekarang kita jadikan sebagai patokan. Oh begitu kita juga cari tukang susu. Enggak harus. Bahkan ibu lebih baik untuk dia yang menyusui anaknya, dan kalau bisa sampai sempurna 2 tahun. Ya, lebih bagus lagi itu, lebih sehat untuk anaknya dan itu lebih mulia. Tapi boleh saja seorang ya bebas dalam hal tersebut. Tetapi kenapa tidak disusui oleh ibunya saja? Ya karena tadi saya ceritakan bahwa kebiasaan di tempat tersebut bahwa mereka setelah usia beberapa bulan disusui oleh orang lain agar tumbuh lebih sehat, lebih kuat dan lebih baik. Tetapi ini kejadian sepertinya yang saya lihat dari sejarah itu tidak terus-menerus seperti itu, karena kita lihat cucu-cucu Rasulullah SAW seperti Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain atau anak-anak Rasulullah, atau Qasim atau Fatimah Zahra tidak disusui oleh orang lain. Sepertinya hal tersebut terputus setelah zaman Nabi, setelah beberapa tahun kemudian nggak ada lagi orang-orang yang menyusui dari pedesaan. Karena kita nggak pernah dengar cerita, oh Sayyidah Fatimah Zahra disusui di luar, atau anaknya Nabi, ya, atau cucunya Nabi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain disusui oleh orang, nggak ada. Mereka tinggal di situ, disusui di situ. Nah, berarti hal tersebut adalah suatu kejadian di suatu zaman musim gitu. Setelah itu terputus, tidak ada lagi kebiasaan tersebut. Ada yang bertanya lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya lagi. Yang dipertanyakan itu tentang ruqyah. Ada sebagian orang yang tidak membenarkan juga ruqyah, tentang ruqyah. Bagaimana menurut Habib tentang ruqyah? Satu itu. Yang kedua tentang kamu perhitungan gitu. Kan semua hari kan baik gitu ya. Gitu. Kadang-kadang orang itu harus tanggal sekian, bulan sekian, hari ini, terus dari doa juga ya dari hari kelahiran gitu. Itu bagaimana hukumnya gitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi yang pertama masalah ruqyah. Ruqyah itu artinya metode penyembuhan dengan doa. Itu artinya ruqyah. Ya, menyembuhkan dengan doa. Pertama, apakah ruqyah itu ada? Ada, jawabannya ada. Memang ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan, keluasan tangan dalam doanya dikabulkan dalam mengobati seseorang. Ya, diriwayatkan di zaman Nabi SAW, sahabat ada beberapa rombongan sahabat yang mana mereka dalam perjalanan ada orang yang tergigit ular, sakit. Mereka minta cari tukang yang mengobati, tidak mendapatkan. Dan mereka mendapatkan ada seorang yang dari sahabat Nabi SAW. Mereka bilang, coba kalian doakan, ya, diobati dan didoakan. Katanya kalau saya dapat, kayak saya sembuhkan itu orang, saya dapat apa? Minta upah dia. Katanya udah, kalian minta sekian kambing pun nggak apa-apa, kasih. Jadi siap, saya dibawakan, dibacakan doa. Apa yang dibacakan? Suratul Fatihah. Sembuh. Lalu dia dapetin kan harta yang dikasih tadi. Akhirnya dia bingung, ya Allah, ini yang saya ambil halal enggak ya? Bener enggak ini? Dia nggak tahu, dari Nabi SAW nggak pernah dengar hukumnya. Lalu dia pun tidak berani untuk memakan atau mengambil apapun kecuali dia bertanya dulu kepada Nabi. Dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini hukumnya bagaimana? Apakah boleh saya mengambil upah dari hal ini? Memang apa? Kata Nabi SAW. Kata dia, saya mengobati orang tersebut dengan doa. Apa yang kau bacakan? Saya bacakan suratul Fatihah. Lalu sembuh orang tersebut. Kata Rasulullah, betul. Suratul Fatihah lima quri'ah. Surat Fatihah itu memiliki fungsi setiap orang yang meniatkannya akan terkabulkan hajatnya. Dan kata Rasulullah, ambil harta tersebut halal untukmu, tidak apa-apa. Nah, itu berarti ruqyah itu ada. Tapi yang kita perlu perhatikan juga, ya, terkadang kita dalam mengambil ruqyah juga harus sedikit waspada, sama seperti orang ambil ilmu agama. Ada waspada nggak? Apa semua orang bisa? Enggak. Kan ada orang yang alim, ada orang yang mengaku dirinya alim, dan ada orang yang tabib, ada yang mengaku sebagai tabib, mengaku-ngaku aja. Nah, ruqyah juga begitu, ada yang sok-sokan aja kadang-kadang, walaupun kita nggak boleh suudzon sama orang. Cuman maksud saya, selagi ruqyah atau yang dibacakan ini bacaannya benar dan dia tidak keluar dari batasan syariat, yang laki-laki dengan perempuan tidak ada khalwat, tidak ada berduaan saja, tidak ada hal-hal yang diharamkan dalam pengobatannya, maka insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sudah hal-hal itu melewati batasan itu, sampai adanya khalwat, misalnya khalwat itu berduaan saja, laki-laki dengan perempuan tanpa ada orang mahram yang lainnya, atau sampai membuka aurat dan yang lainnya, nah ini perlu waspada gitu. Namanya ruqyah itu kadang-kadang nggak perlu buka aurat, karena bacaan doa, bukannya operasi. Kalau operasi memang tempat yang mau dioperasi harus dibuka, mau nggak mau, itu urusannya begitu. Nah, kalau dalam batasan-batasan itu tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Adapun mengenai pertanyaan mengenai perhitungan hari, perhitungan tanggal atau nama, bahkan nama orang dengan nama itu bagaimana? Apakah ada? Ya, sebenarnya hal semacam itu ada, ya, seperti itu. Artinya pengaruh dari hari, pengaruh dari tanggal itu ada. Cuman banyak dari orang-orang itu banyak tebak-tebakannya. Nah, kalau yang urusannya pakai tebak-tebakan kurang baik seperti itu. Tapi kalau memang ada hitungannya, dan itu bukan berarti keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala atau menerka-nerka, seperti perkiraan cuaca sama. Itu semacamnya seperti semacam perkiraan cuaca. Apa hukumnya seseorang memperkirakan cuaca? Kalau diperkirakan dengan cuman kira-kira itu nggak boleh. Tapi kalau diperkirakan dengan ilmiah, sesuatu yang biasa terjadi daripada sunnatullah dalam kehidupan, itu biasanya kalau begini hujan, kalau setelah begini itu iya, kalau setelah ini beberapa hari tidak hujan, itu ada ilmunya. Dan itu boleh. Sampai-sampai ada orang datang kepada sebagian ulama dari
ulama Hadramaut juga, beliau mengatakan kepada orangnya, ente mau pulang ke sana? Iya. Nanti kalau ente pulang, ini bakal terjadi hujan 2 hari berturut-turut. Itu bisa-bisa naiknya air sekian sentimeter dari tempat yang biasa kalian lewati air. Kata dia, ini kasyaf, maksudnya kasyaf itu sesuatu yang engkau lihat terbuka sehingga engkau bisa tahu hal itu bakal terjadi, atau ilmu? Kata beliau, ini ilmu. Ini ada ilmunya. Ilmu cuaca, ilmu arah angin, ilmu dari situ dia bisa tahu. Tapi ini gimana? Ini bukan berarti menentukan takdir, bukan. Tetapi mengetahui bagaimana prediksi. Kayak begini, kayak orang lihat mendung. Mendung tandanya mau hujan. Kita nggak tebak-tebakan, emang udah jelas. Setiap kali mendung gelap begitu ya hujan, itu udah biasa begitu. Setiap ada mendung, ada petir, ini tanda udah. Ya begitu. Jadi bukan berarti sesuatu yang kita menerka-nerka atau menerka, ada ilmunya. Nah, kalau dihitung dengan ilmunya itu ya nggak apa-apa, diikuti seperti itu. Tapi jangan sampai diyakini sesuatu dia yang bermanfaat dan dia yang berbuat. Karena salah hitungannya nggak pas, jadinya begini. Ya, qaddar Allah, semua takdir Allah. Berapa kali hitungan seseorang begini dan begini, ternyata enggak. Nah, prediksi cuaca juga kadang-kadang begitu. Besok cuaca akan hujan 3 hari berturut-turut, nggak hujan sama sekali. Nah, tetap aja. Dan mereka tahu hal tersebut, bisa aja terjadi seperti itu. Itu kan namanya prediksi. Sesuatu yang diprediksikan dengan ilmu, tetapi perhitungan dengan ilmu, hisab dengan ilmu. Itu ada ilmunya. Ya. Ilmu bahkan pengaruh antara nama. Kadang-kadang ada seorang anak dari ulama Hadramaut juga begitu melakukan. Ada seorang anak sering sakit-sakitan, baik gitu misalnya, sering sakit-sakitan. Ditanya namanya siapa? Namanya ini. Lalu ulamanya udah ganti namanya beda. Diganti namanya. Itu pengaruh kepada kesehatan anaknya kadang-kadang. Ya subhanallah. Ya. Bagaimana bisa seperti itu? Ya begitulah Allah Subhanahu wa taala menaruh rahasianya di makhluknya. Ada rahasia dari namanya, rahasia dari ininya. Kurang cocok antara namanya dengan usianya dengan waktunya, akhirnya harus diganti dengan nama yang lain, dia lebih bagus. Itu bisa aja terjadi seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau tanya nih, ketika seseorang sudah merindukan Rasulullah SAW sehingga sampai menangis, apakah kita salah atau tidak? Waalaikumsalam. Merindukan Rasulullah SAW sampai menangis. Nah, tentunya tidak ada yang salah dalam hal tersebut. Malah itu tandanya cinta, tandanya rindu. Orang rindu ketemu Nabi, setiap mengingat Rasulullah menangis, itu tanda bagus. Terus seperti itu. Ya, dan biasanya akan diobati atau akan diberikan oleh Nabi Muhammad SAW ketenangan hati, ya, yaitu bisa berjumpa dengan Nabi atau yang lain-lainnya selagi dia istiqomah dalam jalan yang baik. Kalau terus dalam keadaan rindu kepada Rasulullah SAW, menangis ingin berjumpa dengan Nabi, menangis rindu kepada Rasulullah, itu adalah hal yang sangat bagus. Dan kita yang kurang sekarang ini dari umat yang begini. Berapa banyak kita, anak-anak kita, perempuan, laki-laki, kalau ketemu sama artis Korea bisa nangis. Iya kan? Muslimah loh, ini bukan kalau kafir. Datang artis Korea siapa namanya gitu yang sering dia tonton di TV, datang di depan nangis dia. Ini bahaya sebenarnya. Ini bahaya, ada kecintaan kepada orang yang gak pantas dicintai. Coba cinta gara-gara apa? Gara-gara dia itu tampil di TV. Emang ada apanya kalau tampil di TV? Jadi apa dia? Jadi hebat? Enggak. Cuma acting doang gitu. Gak ada apa-apa, semua orang bisa itu. Apalagi orang-orang yang muka mereka dari operasi, kebanyakan dari mereka cakepnya, bagusnya operasi. Nah, kita banggakan kecapean dari apa? Aslinya jelek. Tapi begitulah manusia, kalau sudah terus ditampilkan di depannya, terus diiming-imingi, jatuh cinta dia. Makanya kita pengennya iming-imingnya ke Nabi Muhammad SAW, biar jatuh cintanya kepada Nabi, biar rindunya kepada Nabi Muhammad. Wajar namanya manusia seperti itu.
Jadi saya mau tanya, kalau bayi itu ditahnik itu tujuannya untuk apa? Dan apakah ditahnik itu hanya khusus untuk orang-orang soleh? Maksudnya sama orang-orang soleh atau sama orang tuanya sendiri juga bisa? Iya. Nah ini pertanyaan bagus nih, tahnik, karena kita kan dalam menyusui dan radha'ah Rasulullah SAW ada cerita tahnik. Itu dari mana? Jadi asal muasal tahnik itu salah satu hadis mengenai tahnik adalah ibu dari Anas bin Malik. Sayyidina Anas bin Malik ibunya menikah lagi dengan selain ayahnya. Artinya ayahnya Anas kan Malik, ibunya nikah lagi, atau Malik ini meninggal dunia atau cerai. Ini dia ketika dia punya anak, kata ibunya saking cintanya kepada Nabi, saya gak mau anak saya makan apapun, yang pertama kali yang dia makan adalah dari tercampur dari mulutnya Nabi Muhammad SAW. Anas bawa nih baik ke Rasulullah. Bawa ke Anas. Ya Rasulullah, ibu saya gak mau ngasih makan ini anak kecuali engkau dulu ya. Maka Rasulullah ambil mana korma, ambil korma, dimakan. Rasulullah digigit korma tersebut, dia dihaluskan di mulutnya Nabi, diambil oleh Rasulullah, dimasukkan ke mulut anak tersebut dan dimasukkan ke arah gusinya, dimasukkan ke gusi anaknya dan ke arah langit-langitnya semuanya. Setelah itu dibawa. Dari situlah disunnahkan tahnik dan lebih dianjurkan lagi menggunakan kurma. Kenapa? Karena Rasulullah pakai kurma. Kedua, dari orang yang soleh. Kenapa dari orang yang soleh? Karena Anas bawanya kepada Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling dipandang di situ. Kalau seandainya saya ketemu orang yang soleh, orang-orang yang jauh-jauh, saya nggak bisa. Gimana? Ya orang tuanya. Apa? Tetap sunnah, ya tetap sunnah. Sunnah ditahnik. Anak baru lahir, ambil kurma, setengah kurma atau sebagian dari kurma digigit, dihaluskan di mulut. Setelah itu dikeluarkan sambil baca sholawat, sambil baca zikir. Itu makannya sambil baca zikir, baca sholawat. Ya baca dari astagfirullah, astagfirullah, Muhammad. Sudah, baru dimasukkan ke mulutnya anaknya. Jadi anak tersebut pertama kali lahir, pertama yang dia makan adalah campuran liur yang tercampur dengan zikrullah, sholawat dan sholawat kepada Nabi SAW dan dari mulut orang yang soleh. Luar biasa, berkah dari mereka. Diawali hidupnya dengan seperti itu. Perut yang masuk ke dalam perutnya itu hal yang pertama. Itu adalah sunnah seperti itu dan asal-muasalnya dari hadis tersebut. Sudah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf, Habib, apakah perbedaan tanah suci dengan tanah haram dan apakah nama tersebut sudah ada sebelum Muhammad menjadi nabi? Apa perbedaan tanah suci dengan tanah haram? Kalau kita jadi gini, kalimat tanah haram itu asal muasalnya kan dari kalimat haram. Haram itu sesuatu yang terlarang. Artinya sesuatu yang terlarang untuk dilakukan, sesuatu yang tidak pantas di sini. Artinya memiliki kehormatan lebih dari yang lainnya. Dan tanah yang disebut dengan tanah haram itu adalah tanah yang ada di kota Makkah, batasannya juga sudah ada, dan juga ada yang di kota Madinah dan di Baitul Maqdis. Itu namanya haram, tanah haram namanya. Lalu perbedaannya apa dengan tanah suci? Kalau kita ngomongnya, bahasa kita, tanah suci artinya tanah yang mulia. Maka tanah yang paling suci ya tanah itu, tanah haram, tanah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi dan masjid di daerah Masjid Aqsa. Itu tanah suci dan tanah haram. Tetapi tanah yang lain ada yang suci enggak? Ya ada. Semua tanah sebenarnya suci juga. Waju'ilatil ardu masjidan wa tahura, kata Nabi SAW, dijadikan untuk umatku tanah ini adalah suci. Artinya bisa untuk bersuci, untuk tayamum, sholat di atasnya. Tidak harus kita sholat di masjid atau di tempat yang disapu, enggak. Kita di jalan nih, loh, yang penting gak ada najis. Walaupun di tanah, sholat boleh. Emang suci? Iya suci. Nah, itu kalau bahasa suci aja. Tapi bahasa kita kadang-kadang kita akan pergi ke tanah suci. Mana? Maksudnya ke tanah yang ada di haram. Nah, pertanyaan kedua, apakah itu sudah ada
semenjak sebelumnya Nabi Muhammad SAW betul. Sebagaimana Nabi SAW menyatakan bahwa batasan haram Makkah itu sudah ada dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim yang memberikan batasannya, menunjukkan ini batasannya di sini, dari sini sampai sini, lebarnya sini, panjangnya sini. Lalu kota Madinah tadinya tidak ada batasan haramnya, biasa, kota yang sama dengan kota yang lainnya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengharamkan kota Makkah, saya juga mengharamkan kota Madinah. Jadi kota Madinah menjadi mulia, lebih mulia lagi, sama seperti yang ada di kota Mekah. Maka Rasulullah mendoakan 2 kali lipat keberkahan. Allahumma ja'al dha'fai ma fil Madinah dha'fai ma ja'altahu fi Makkah. Ya Allah, jadikanlah di kota Madinah ini 2 kali lipat keberkahan dari yang engkau taruh di kota Mekah. Makanya ada ulama yang mengatakan kota Madinah lebih mulia dari kota Mekah. Ada. Salah satu Imam Malik. Walaupun kebanyakan ulama mengatakan tidak. Yang paling mulia pertama kota Mekah, kemudian kota Madinah, kemudian Masjid Al-Aqsa atau Haram Masjid Al-Aqsa. Itu dia. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana ya, sudah cukup ya? Untuk hari ini cukup dulu. الفاتحة بالقبول تمام بالرسول أن الله يبارك لنا ولكم واجعلنا وإياكم من الصالحين والصالحات والعفيفين والعفيفات أن الله سبحانه وتعالى يتوب علينا توبة نصوحة يزكينا بها قلبنا وجسمنا وروحا وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا رؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما مع اللطف والعافية وأن الله يحنن روحه علينا ويجعلنا وإياكم محبوبين لديه من المنظورين بأن عنايته وأن الله يرزقنا كمال رؤيته صلى الله عليه وسلم وأن الله يبشرنا ببشارات خيرات في هذه المجالس على هذه النية وكل هذه الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.